Perkenalkan, nama saya Zahara dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dengan NIM 0601242043, ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Pancasila dalam Lintas Bangsa Negara Indonesia. Adapun era prakemerdekaan, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Menurut Mr. Muhammad Yamin, berdirinya negara ini kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yaitu: pertama, zaman negara kebangsaan zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra tahun 600 sampai 1400 Masehi. Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit tahun 1293 sampai 1525. Kedua tahap negara kebangsaan tersebut adalah negara kebangsaan lama. Dan yang ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Kerajaan Sriwijaya. Pada hakikatnya, nilai-nilai budaya bangsa sesama kejayaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai sila pertama terwujud dengan adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Dan yang kedua, nilai sila kedua terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India. Dan nilai sila yang ketiga, sebagai negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Nilai sila yang keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas. Nilai sila yang kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan. Adapun kerajaan Majapahit, agama yang diakui kerajaan ini adalah agama Buddha, agama Wisnu, dan agama Siwa, telah hidup berdampingan secara damai. Nilai-nilai kemanusiaan telah tercermin dalam kerajaan ini, terbukti menurut Prasasti Kelagen bahwa Raja Erlangga telah mengadakan hubungan dagang dan kerjasama dengan Benggala, Chola, dan Champa. Pada tahun 1293 Masehi, berdirilah kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Zaman Sriwijaya dan Majapahit adalah sebagai tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Adapun era kemerdekaan, Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan atau BPPK membentuk sebuah panitia, yaitu yang pertama Panitia Perumus yang diketuai oleh Insinyur Soekarno berhasil menyusun suatu naskah rancangan pembukaan UUD pada tanggal 22 Juni 1945. Dan yang kedua, Panitia Perancangan UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno berhasil menyusun suatu rancangan UUD Indonesia pada tanggal 16 Juli 1945. Dan yang ketiga, Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan yang terakhir, Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abi Kusno Tjogrosujoso. Dan adapun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI. Adapun syaratnya, yaitu syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan ialah menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dan adapun kemerdekaan negara Indonesia merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Adapun Orde Lama, masa berlakunya UUD 1945. UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 berubahlah status negara kesatuan yang diproklamasikan menjadi negara serikat atau Republik Indonesia Serikat. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950, negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dan dinyatakan berlakunya Undang-Undang Dasar sementara di seluruh wilayah Indonesia, sehingga lenyapnya UUD 1945 dari area politik ketatanegaraan Indonesia. Adapun era Orde Baru, dengan dipelopori oleh pemuda atau mahasiswa, rakyat menyampaikan tuntunan rakyat, yaitu
Yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, turunkan harga-harga dan perbaiki ekonomi. Lahirnya surat perintah 11 Maret ini dianggap oleh rakyat sebagai lahirnya Orde Baru. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto berhenti sebagai Presiden RI dan digantikan dengan Profesor Dr. B.J. Habibie, dan Indonesia memasuki era reformasi. Adapun kesimpulan dari presentasi ini, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang telah melalui perjalanan panjang dalam lintas sejarah bangsa, dengan peran penting sebagai fondasi ideologis dan filosofis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah kesimpulan dari perjalanan Pancasila dalam sejarah Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai filsafat kebangsaan. Yang kedua, Pancasila dalam masa Orde Lama. Yang ketiga, Pancasila dalam Orde Baru. Yang keempat, Pancasila pada era reformasi. Yang kelima, relevansi Pancasila masa kini. Secara keseluruhan, Pancasila berfungsi sebagai pilar penting yang menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia, sekaligus memberikan arah bagi pembangunan yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.